dan menyembah Engkau. Tapi kami percaya Engkau tidak terbatas, kuasa-Mu nyata di antara kami. Meskipun dimanapun kami berada, kami mau satu, memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau buka ibadah ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Bless the Lord, oh my
Haleluya. Amin. Shalom, Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat, keluarga besar, GSJ Efrata. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Hari ini saudara-saudaraku akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa, saudara mendengar, ketika saudara mendengar, saudara merenungkan, dan terlebih-lebih lagi yang Tuhan suka dari kita adalah ketika kita melakukan firman yang kita dengar. Oleh sebab itu, sebelum saya menyampaikannya, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita berdoa supaya Tuhan memberi hikmat kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Oleh sebab itu, firman-Mu juga adalah kekuatan Allah yang menopang kami, yang meneguhkan dan mengarahkan kami untuk tetap berjalan dan kami bisa melewati segala macam persoalan, cobaan dan tantangan di depan kami. Kami mau firman-Mu juga berbicara untuk menghibur kami. Firman-Mu juga berbicara untuk menguatkan kami. Oleh sebab itu Roh Kudus tolong kami. Beri kami hikmat sekali lagi. Dan hamba menyerahkan pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang spirit life. Apabila busi tidak menimbulkan percikan bunga api, maka sebagus apapun, sekuat apapun mesin mobil saudara atau motor saudara, tidak mungkin dapat menggerakkan mobil dan motor saudara. Begitu juga kekristenan, sukacita, kegembiraan, keceriaan, semangat hidup, sama seperti busi yang menghasilkan percikan bunga api untuk kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Acap kali saudara-saudaraku, kesedihan, kesesakan hidup, beban hidup yang menghimpit secara terus-menerus kadang-kadang membuat kita mengalami hidup ini dan sangat lelah, membuat semangat hidup kita redup. Satu hal, saudara-saudaraku, dengarkan ini baik-baik. Satu hal yang iblis sedang bunuh dari orang-orang percaya atau bunuh dari hidup manusia adalah semangat hidup dari orang-orang atau anak-anak Tuhan. Karena iblis tahu ketika dia berhasil membunuh semangat hidup kita, maka kita tidak bisa meraih apa-apa, meraih janji Tuhan, meraih berkat Tuhan, meraih pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, penulis Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14 mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat dikatakan dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Penulis Amsal mengingatkan kita, penulis Amsal memotivasi kita, penulis Amsal mengajak kita, saudara-saudaraku, dikatakan supaya apa? Mendorong kita supaya jangan sekali-sekali kita kehilangan semangat hidup. Sekalipun kesedihan, sekalipun masalah, sekalipun kesesakan, sekalipun beban hidup menimpa, menghimpit kita secara terus-menerus, jangan biarkan semua itu
meredupkan semangat hidup kita, memadamkan semangat hidup kita. Karena penulis Amsal mengatakan sekali lagi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Nabi Yesaya atau Nabi Yeremia berkata, saudara-saudaraku, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nabi Nehemia mengatakan, jangan kamu kehilangan semangat hidup. Sebab semangat hidup karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jadi betapa pentingnya semangat hidup di masa-masa sekarang, di akhir-akhir ini, saudara-saudaraku. Apakah penjelasan yang di atas belum cukup meyakinkan saudara bahwa jangan pernah saudaraku kehilangan semangat hidup dalam kondisi apapun? Saya mengajak saudara, saya mengajak jemaat, saya mengajak keluarga besar GSJ Efrata untuk melihat sebuah hasil survei yang dilakukan oleh majalah Fortune, saudara-saudara. Pertama, mereka melakukan survei ke 50 CEO atau perusahaan milik swasta dan pemerintah. Hasilnya adalah lebih dari 50% para CEO perusahaan tersebut rata-rata hanya mendapat nilai C ketika mereka kuliah. Kedua, hampir 70% dari seluruh presiden Amerika hanya mencapai peringkat menengah ke bawah di kelasnya. Ketiga, saudara-saudaraku, lebih dari 50% pemilik perusahaan di Amerika tidak menyelesaikan kuliahnya. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang menyebabkan orang-orang yang tampaknya biasa-biasa saja tetapi mampu mencapai hal-hal besar, menjadi orang yang luar biasa? Jawabannya adalah mereka tidak pernah kehilangan semangat hidup mereka. Semangat hidup itulah yang mendorong mereka terus berprestasi. Semangat hidup itulah yang membuat mereka tetap berdiri, tetap melangkah sekalipun jatuh berkali-kali. Semangat hidup itulah yang membuat mereka dapat mencapai hal-hal besar dan menjadi orang-orang yang besar, sekalipun mereka adalah orang-orang biasa. Sekali lagi, saudara-saudaraku, perlunya semangat hidup menyikapi keadaan dan kondisi di akhir-akhir ini. Nelson Mandela pernah berkata, zaman ini tidak akan pernah berakhir karena kejahatan, tetapi disebabkan oleh kurangnya semangat hidup. Itu artinya kita di masa-masa sekarang ini dikelilingi oleh orang-orang yang patah semangat. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang putus asa. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang kehilangan pengharapan. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang kehilangan semangat hidup. Ini bisa terjadi bagi kita, saudara-saudaraku. Ini bisa terjadi bagi keluarga besar GSJ Efrata. Ini juga bisa terjadi bagi orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Ini juga bisa terjadi bagi anak-anak saudara. Ini bisa terjadi bagi suami saudara. Ini juga bisa terjadi bagi lingkungan kita. Semangat yang patah akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang gampang menyerah. Semangat yang patah akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lemah. Semangat yang patah akan membuat jutaan anak-anak manusia, anak-anak muda, jutaan pengusaha yang akhirnya mengalami kegagalan dan tidak sedikit memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri. Sekali lagi, penulis Amsal mengingatkan kita,
Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Berapa banyak di akhir-akhir ini manusia kehilangan semangat untuk hidup, kehilangan kegairahan untuk berdoa, kehilangan semangat untuk melayani, kehilangan semangat untuk mencari Tuhan, kehilangan semangat untuk duduk diam di kaki Tuhan. Karena tekanan, persoalan yang terkadang tidak kunjung selesai. Tetapi penulis Amsal mengatakan, orang yang bersemangat hidupnya dapat menanggung penderitaannya. Apapun penderitaan itu. Oleh sebab itu Amsal mengatakan, jangan kehilangan semangat hidup di masa-masa sekarang. Karena ketika kita semangat kita patah, kita akan kehilangan, kita akan mengalami kegagalan. Berjuta-juta anak muda di masa sekarang kehilangan semangat hidup mereka. Dan akhirnya mereka tidak melakukan apa-apa. Akhir-akhir ini saya katakan, kita melihat ada banyak orang-orang menjalani hidup mereka, hari-hari mereka dengan tidak berdaya. Hanya sekedar melewati hari. Dia hidup tapi di matanya hanya ada keredupan. Di matanya tidak ada cahaya pengharapan. Ini bisa terjadi saudara-saudaraku karena mereka sudah mulai kehilangan semangat hidup mereka. Di masa pandemi ini, tetaplah Amsal mengatakan, tetaplah miliki semangat hidup. Amin saudara-saudaraku. Karena semangat hidup dikatakan dapat menanggung segala macam penderitaan. Belum lagi di masa-masa sekarang kita begitu diperhadapkan dengan perkataan dan perlakuan orang yang membuat kita down, yang membuat kita putus asa, yang membuat kita tidak mau bangkit. Itulah sebabnya sekali lagi penulis Amsal 18 ayat 14 menekankan bahwa semangat hidup itu tidak boleh hilang dari hidup kita. Justru di masa-masa sekarang seharusnya semakin dahsyat, semakin kita menggebu-gebu. Penulis Amsal 18 ayat 14 dikatakan, semangat hidup itu seperti percikan api dari busi yang menggerakkan hidup kita sekalipun terkadang kita jatuh. Semangat hidup itu membuat kita tetap berdiri dan melangkah kembali. Semangat hidup itu seperti energi yang memampukan kita menanggung beban berat dari segala bentuk persoalan dan penderitaan kita. Seberapa pun tantangan yang sedang saudara dan kita hadapi bersama-sama, janganlah, sekali lagi, janganlah sekali-sekali kita sampai kehilangan semangat hidup kita. Amin, saudara-saudara. Karena Amsal mengatakan semangat hidup itu dapat mengalahkan. Semangat hidup itu dikatakan dapat menanggung. Kita dapat menanggung beban yang berat sekalipun. Mengapa kita tidak boleh kehilangan semangat hidup? Amsal 18 ayat 14 dikatakan sekali lagi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Semangat hidup dapat memampukan kita untuk tetap kuat menanggung segala bentuk penderitaan, persoalan yang berat sekalipun. Amsal berkata, Yeremia 40 ayat 29 dikatakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan tetap bersama dengan kita.
1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya, saudara-saudara. Tuhan berjanji dalam Yesaya 40 ayat 29, dan Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, Allah berjanji memberi kekuatan kepada kita agar kita mampu menanggung, agar kita mampu keluar sebagai pemenang ketika pencobaan-pencobaan itu datang. Tapi Amsal katakan, jangan ketika pencobaan, persoalan menghimpit kita kehilangan semangat. Kita kehilangan semangat hidup. Karena Tuhan berkata, Tuhan akan memberi kepada kita kekuatan, kemenangan ketika kita menghadapi berbagai-bagai persoalan. Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Dengarkan ini baik-baik, saudara. Semangat hidup dikatakan, saudara-saudaraku, membuat muka kita berseri-seri. Semangat hidup membuat kita dapat tapi sebaliknya dikatakan, semangat yang patah itu akan mematahkan semangat hidup kita, mematahkan gairah hidup kita, mematahkan pengharapan kita. Amsal 17 ayat 22. Kembali Salomo berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Betapa mengerikannya orang-orang yang kehilangan semangat hidupnya. Semangat hidup menurut Amsal 17 ayat 22 adalah obat yang paling manjur di masa-masa sukar. Semangat hidup adalah obat yang paling manjur ketika kita menghadapi persoalan, himpitan ekonomi. Semangat hidup dikatakan adalah obat yang paling manjur ketika kita mengalami tekanan demi tekanan dalam kehidupan kita. Saya mengatakan, saudara-saudaraku, jangan pernah bermimpi untuk menggapai sesuatu yang besar jika di dalam perjalanan hidup ini kita kehilangan semangat hidup. Ciri-ciri orang yang kehilangan semangat hidup, saudara-saudaraku, saudara boleh. Apakah saudara di dalam masa-masa pandemi ini, saudara sudah mulai kehilangan hidup, kehilangan semangat hidup saudara? Ciri-cirinya saya katakan, pertama adalah ia akan terlihat loyo, akan terlihat tidak energik, akan selalu mengeluh, terlihat tidak percaya diri, saudara. Tidak yakin dengan kemampuannya, tidak punya harapan, tidak mau bangkit ketika dia jatuh, lari dari masalah, acuh tak acuh terhadap masalah yang ada. Ciri yang paling kental adalah sudah jarang mengucap syukur kepada Tuhan. Alkitab mencatat contoh-contoh yang berhasil karena mereka tidak kehilangan semangat hidup mereka, sekalipun masalah berat itu menimpa mereka. Saudara bisa tahu, salah satunya adalah Yusuf. Kita tahu apa yang dia hadapi
Kita tahu persoalan apa yang sedang dia alami. Kita tahu berapa tahun dia hidup dengan penderitaan. Tetapi karena semangat hidupnya itu tidak pudar, tidak patah, maka dia menjadi orang yang berhasil. Luar biasa. Puji Tuhan. Kita bisa melihat cerita dari tokoh Ayub. Saudara tahu apa yang dihadapi Ayub. Dia kehilangan segala-galanya, kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan tubuhnya, kehilangan teman-temannya. Dia dijauhkan, dia diusir, dia tidak diperhatikan, dia dihina, dan tidak dianggap sebagai manusia. Tapi karena tidak kehilangan semangat hidupnya, Tuhan pulihkan. Dan menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Wanita yang telah 12 tahun mengalami pendarahan. Selama 12 tahun mengalami pendarahan, perempuan ini, di Alkitab mengatakan perempuan ini sudah diobati oleh berbagai-bagai tabib. Tapi hasilnya keadaannya semakin buruk. Perempuan ini, dengarkan ini, perempuan ini tidak putus asa. Perempuan ini tidak kehilangan semangat hidupnya sampai dia bertemu dengan sang guru agung itu, sang tabib agung itu. Kita tahu pendek ceritanya, dia mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Ketika Daniel dibuang ke gua singa, saudara-saudaraku, sebetulnya yang mau dibunuh adalah semangat hidupnya. Supaya dia nggak semangat untuk berdoa. Dia tidak semangat lagi untuk mencari Tuhan. Dia tidak semangat lagi, saudara-saudaraku, untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, saudara tahu, Daniel tidak pernah kehilangan semangat untuk tetap mempercayai pertolongan Tuhan. Sekalipun dia ada di dalam gua singa. Saudara tahu hasilnya, Tuhan menyatakan kemuliaannya dan pertolongannya. Daniel bisa keluar dari gua singa. Saudara bisa baca tentang cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka ingin diancam untuk dilemparkan ke perapian, saudara-saudaraku. Tapi mereka juga, ketiga pemuda Ibrani ini, sudah bisa melihat kegigihannya, semangatnya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan mereka dari perapian itu, saudara-saudara. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan anak-anak muda yang hari ini mendengarkan khotbah saya? Bagaimana engkau bapak-bapak yang hari ini mendengarkan firman Tuhan ini? Bagaimana saudara-saudaraku keluarga besar GSJ Efrata? Bagaimana engkau oma-oma? Apakah di dalam pandemi ini engkau mulai kehilangan semangat hidup? Anak-anak muda mulai kehilangan semangat hidup. Dengarkan ini baik-baik. Itulah yang diinginkan oleh iblis. Karena ketika kita kehilangan semangat itu, sebenarnya kita telah kehilangan kemenangan. Dan iblis tidak mau kita menang, saudara-saudara. 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 dikatakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Haleluya. Amin, saudara-saudaraku. Ada upah bagi kita yang sekalipun kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, sekalipun kita menghadapi tantangan hidup, sekalipun kita mengalami penderitaan, sekalipun kita menghadapi himpitan ekonomi yang begitu luar biasa. Tetapi 2 Tawarik 15 ayat 7 berkata, diingatkan pada orang Israel, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah yang menanti kita. Amin, saudara-saudara, luar biasa.
Kalau semangatmu sedang lemah, saya katakan, saudara-saudaraku dengarkan baik-baik. Kalau semangat hidupmu sedang lemah, semangatmu patah, bangkitlah dan carilah Tuhan dengan berdoa. Kalau semangatmu patah dan sedang lemah, bangkitlah dan bacalah firman Allah. Kalau semangatmu sedang patah, semangatmu sedang lemah, bangkitlah dan datanglah beribadah kepada Tuhan. Kalau semangatmu sedang patah dan semangatmu sedang lemah, bangkitlah dan datanglah, carilah Allah dan sembahlah Dia. Maka Dia akan memampukan kita untuk tetap berdiri. Memampukan kita untuk tetap berjalan. Memampukan kita untuk menjadi pemenang. Memampukan kita untuk tetap dapat menghadapi persoalan-persoalan hidup yang sudah kita alami dan mungkin akan kita alami di depan. Pasti ada kekuatan baru. Pasti ada upah yang diberikan bagi kita ketika kita tidak kehilangan semangat hidup. Walaupun berbagai-bagai persoalan kita hadapi. Itulah janji Tuhan buat saya. Itulah janji Tuhan buat saudara pagi hari ini. Amin, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan akan menolong saudara. Oleh sebab itu, saya mau ajak saudara berdiri bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini. Berdiri dengan tegap dan katakan, semangat, semangat! Saya mau semangat bagian ini. Saya mau bangkitkan semangat hidup saya. Dan lain sebagainya. Kalau saudara berkata, aku mau semangat. Aku mau cari Tuhan kembali. Aku mau berdoa kembali. Aku mau baca firman Allah kembali. Aku mau rajin beribadah kembali. Aku mau mencari Allah dan menyembah Dia kembali. Kalau saudara katakan bersama-sama, aku mau melakukannya. Berdirilah bersama-sama dengan saya, saudara-saudaraku. Maka Tuhan akan tolong kita hari ini. Dia melihat dan Dia datang pagi ini di hadapan saudara, dimanapun saudara beribadah, supaya Dia memberikan kekuatan. Karena Amsal berkata, semangat hidup akan menolong kita, memampukan kita untuk dapat menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Tetaplah semangat, saudara-saudara. Tetaplah teguh, tetaplah berdiri. Tetaplah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dulu. Dan Dia juga Tuhan masa sekarang. Dia juga tetap Tuhan di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya akan berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kalau saudara katakan, Pak Kennedy, akhir-akhir ini saya kehilangan semangat. Saya kehilangan semangat untuk berdoa. Saya kehilangan semangat untuk mencari Tuhan. Saya kehilangan semangat untuk beribadah. Saya kehilangan semangat untuk hal-hal yang rohani. Karena persoalan demi persoalan yang datang, silih berganti dalam hidup saya. Kalau engkau berkata, akulah orangnya. Hari ini, angkat tanganmu dan peganglah dadamu. Dan Tuhan datang mengulurkan tangannya dan memberikan janjinya kepada saudara. Saya mau berdoa kepada saudara hari ini. Ketika engkau mengangkat tanganmu dan memegang dadamu, Tuhan akan turun tangan dan menyatakan kemuliaannya buat saudara. Bapa yang ada di dalam surga, hari ini hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman bahwa kami di masa-masa pandemi ini, kami tidak mau kehilangan semangat hidup. Kami tidak mau mengalami patah semangat. Kami tidak mau dilemahkan karena persoalan-persoalan yang ada. Karena janjimu, ketika kami memiliki semangat, kami mampu untuk menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi hari ini dan akan terjadi di depan kami. Itulah janjimu, kemenangan buat kami,
kekuatan juga buat kami, karena Engkau bersama dengan kami. Terpuji-pujilah Engkau. Hari ini kami akan kembali di minggu pertama di bulan Maret ini. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Sekali lagi, kuduskan kami, basuh kami dengan darah-Mu, sucikan kami dengan darah-Mu, sehingga kami layak masuk dan menerima berkat dari perjamuan kudus ini. Kami mau menghormati Tuhan. Kami juga mau menghormati perjamuan kudus ini. Kami mau mentaati Tuhan. Kami juga datang dengan menundukkan hati di hadapan ketika kami masuk di dalam perjamuan kudus ini. Taruh tanganmu di atas kedua unsur dari perjamuan kudus ini. Nyatakan kemuliaan, nyatakan juga kuasamu, nyatakan juga mujizatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini meneguhkan, motivasi dan mengingatkan kami kembali, supaya kami tidak kehilangan semangat hidup untuk mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita, saudara-saudaraku. Ambillah unsur-unsur dari perjamuan kudus yang sudah dipersiapkan, yang sudah dibagikan kepada saudara. Hari ini datang sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Angkatlah roti saudara yang melambangkan tubuh Tuhan, dan izinkan dia menjamah. Izinkan dia mengulurkan dan memeluk saudara ketika mengangkat roti yang melambangkan tubuh Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan saudara di hadapan Tuhan, dan bersyukurlah atas karyanya. Bersyukurlah atas pengorbanannya. Karena kasihnya, cintanya kepada saudara dan saya, dia mau mengorbankan hidupnya. Dia rela melepas segala-galanya supaya saudara dan saya mendapatkan segala-galanya. Angkatlah cawan saudara di hadapan Tuhan, dan izinkan dia menjamah, memberkati, dan menyatakan mujizatnya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukurlah kepada Tuhan. Naikkan syukurmu. Katakan, Tuhan, Engkau sungguh baik. Katakan, Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk janji-janji-Mu. Terima kasih untuk mujizat-Mu. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk pengampunan yang kami terima. Terima kasih Engkau memeluk kami di masa-masa sukar ini. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali menghidupkan semangat kami, supaya kami bisa tetap berjalan, bisa meraih hal-hal yang besar dari Tuhan. Kami tahu Tuhan tetap bersama dengan kami. Angkatlah tangan saudara di hadapan Tuhan, dan izinkan tangannya memberkati saudara, memberkati anak-anak saudara, memberkati rumah tangga saudara,
memberkati pernikahan saudara, memberkati bisnis dan usaha saudara, memberkati pekerjaan saudara, memberkati doa-doa saudara, memberkati seluruh hidup saudara. Angkatlah tanganmu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dan biarkan tangan Tuhan terulur dan menyatakan berkat-Nya di atas kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi saudara, saya, dan orang-orang yang kau cintai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJ Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSJ Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJ Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.